MBTI itu mampu menjelaskan gaya belajar orang yang berbeda-beda. Belajar yang berbeda-beda gitu. Dan kayak menurutku lucu aja gitu kalau misalnya dilihat dari sisi MBTI itu seperti apa. Halo, kembali lagi di podcast Bicara Pendidikan bersama dengan aku, Dinda. Yeay. Oke, nah sudah cukup lama nih berhenti ya dari kayaknya sekitar 2 bulanan ada deh kayaknya 2 bulanan ada. Dan sekarang memulai lagi dengan episode ke-7 kali ini. Nah, menurutku berhenti kemarin itu merupakan perjalanan dari merintis sesuatu. Pasti ada waktu berhenti untuk merefleksikan dan mengevaluasi sebenarnya. Kira-kira yang udah dibikin kemarin tuh kurangnya apa, dan kalau mau diperbaiki kira-kira apa gitu. Oh ya, ini kita lagi take di rumah bintang tamu kita pada hari ini. Jadi itu benar-benar pinggir jalan. Jadi kalau ada suara motor mohon dimaklumi. Oke, pasti bertanya-tanya di sebelahku siapa? Ini adalah Arda. Halo Arda. Nggak seorang penting. Enggak dong. Semua orang pasti penting, Dak. Oke. Nah, Arda ini adalah teman aku waktu kuliah, dan pasti aku mengundang dia di episode ke-7 ini karena suatu hal dong pastinya. Nah, dulu Arda itu terkenal. Iya, makanya dibilang kayak orang penting. Maksudnya orang-orang tuh mengenal Arda, dia itu sangat antusias dengan MBTI. Jadi MBTI itu nanti bisa dijelaskan sama Arda, tapi yang jelas itu adalah tipe personality orang-orang gitu. Jadi kalau kita udah tes gitu, kebetulan aku ENFP hasilnya, ENFP gimana? Dan Arda nggak pernah lelah untuk menanggapi gitu pertanyaan dari teman-temannya semua. Cerita banyak aja. Ngomong orangnya. Ya, gimana sih dah? Nah, bisa diceritain nggak MBTI itu apa, dan mungkin sejak kapan sih kamu seneng sama MBTI itu dan kenapa? Gitu. Oke. Pertama-tama aku mau klarifikasi dulu ya. Kalau aku bukan expert, aku juga tidak punya sertifikasi atau kualifikasi untuk bercerita tentang hal ini. Aku hanya pengagum, penggemar, dan aku belajar sendiri, cari-cari sendiri gitu. Jadi mungkin kepanjangannya dulu ya, MBTI itu apa. Jadi MBTI itu adalah singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator. Apa itu? Itu basically secara sederhananya adalah sebuah alat atau tool yang berbentuk kuesioner gitu. Jadi dia tipenya dia menanyakan beberapa pertanyaan, lalu kita jawab, kita lebih cenderung condong kemana begitu. Yang hasilnya nanti akan digunakan untuk menjelaskan berbagai kecenderungan psikologis atau bagaimana cara kita menerima informasi, bagaimana cara kita membuat keputusan dalam hidup. Itu nanti bisa dijelaskan lewat hasil dari tes MBTI ini. Nah, ini dia awalnya tuh dibentuk sama tim ibu anak gitu. Namanya Catherine Briggs dan Isabel Briggs Myers itu. Nah, mereka berdasarkan teori yang dikemukakan oleh psikolog namanya Carl Jung. Dan karena teori aslinya Carl Jung ini sedikit jauh lebih rumit, dan kedua tim ibu anak ini mereka akhirnya berencana untuk mensimplifikasi, menyederhanakan teori tersebut dan kemudian dibentuk menjadi sebuah kuesioner MBTI ini. Ada 100 pertanyaan ya kalau nggak salah. Iya, pokoknya lebih dari 50 yang jelas, supaya bisa lebih jelas kecenderungan manusia itu kemana gitu. Jadi banyak pertanyaannya memang. Nah, itu sejak kapan ndak kamu, terus kenapa gitu loh, kan kamu tuh di HI ya gitu. Ya sebenarnya nggak masalah sih, cuma kayak ada timbul pertanyaan kemudian kok seneng hal-hal yang berbau psikologi gitu. Sebenarnya untuk kapannya aku pertama tahu MBTI itu, atau pertama tahu ada ya sebuah kuesioner kayak alat bernama MBTI ini waktu SMA. Jadi jauh sebelum aku masuk HI, sebelum aku tahu aku mau kuliah apa, aku udah tahu MBTI itu apa. Dan kenapanya sih waktu itu lebih ke karena
terutama di masa SMA ya, itu adalah masa-masa di mana aku merasa paling sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ketika aku mencoba ngomong satu hal, orang lain itu responnya ya kok beda sama yang aku harapkan gitu. Dan dari situ aku jadi berpikir, apa aku yang aneh ya? Apa aku yang kok orang nggak bisa paham maksudku ya? Seperti itu sih, lebih ke situ. Terus aku merasa kayak seolah-olah aku kayak nggak punya temen tuh diajak ngomong dan segala macam. Terus ketika searching di internet ternyata ketemu nih MBTI ini. Terus aku ambil tesnya, hasilnya keluar, dan ternyata setelah aku baca hasilnya itu sangat apa ya? Kok aku sangat relate gitu loh. Kok aku sangat wah, ini aku nih gitu. Dan dari situ sih yang aku ambil adalah oh ternyata aku tuh bukan orang yang aneh ya ternyata. Aku bukan apa ya, dan orang lain juga bukan orang yang aneh karena tidak paham aku gitu. Cuma ya memang cara komunikasinya aja beda, lalu cara menanggapinya mungkin juga beda. Jadi dari situ sih gara-gara itu MBTI aku merasa kayak wah, dengan aku tahu ini, aku paham ini, aku bisa jadi lebih tahu cara berkomunikasi dengan orang lain gitu. Ketika aku ngobrol, orang lain kalau responnya tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan, itu aku tidak kayak tersinggung atau gimana, dan aku bisa lebih paham kayak oh iya, orang ini maksudnya mungkin A tapi cara ngomongnya aja B. Jadi aku bisa lebih paham dan bisa lebih mengurangi konflik, kayak konflik interpersonal dengan orang lain gitu sih, yang kenapa aku jadi sangat bersemangat tentang MBTI ini. Gitu sih. Jadi waktu SMA, dan itu berangkat dari permasalahan komunikasi yang kamu alamin gitu ya, dan itu akhirnya kamu menemukan MBTI dan seneng dengan MBTI ini. Nah, tapi pasti juga teman-temanku, maksudnya para pendengar gitu juga bertanya-tanya, kok Arda membicarakan MBTI di bicara pendidikan gitu, apa hubungannya? Nah, jadi gini, sebenarnya episode ini tuh perwujudan dari keresahan dan juga keyakinanku. Gimana tuh maksudnya? Aku tuh memandang bahwa di masyarakat kita sekarang hingga saat ini masih memandang belajar itu cenderung sempit gitu. Belajar, apalagi kalau di sekolah ya, Dak ya. Kita belajar itu pasti dengan di kelas, buka buku atau mendengarkan guru, dan indikator keberhasilannya itu dari kita menjawab soal gitu, menjawab soal ujian. Padahal aku sendiri merasakan bahwa belajar itu caraku untuk escape dari rutinitas gitu. Kayak aku belajar ini itu, atau sebenarnya hal yang udah aku lakukan selama ini, yang biasa aku lakukan, tapi aku kayak menemukan sesuatu yang menarik gitu. Oh, aku belajar sesuatu dari aku melakukan kegiatan ini gitu. Nah, jadi maksud dari episode ini adalah kita pingin mencoba untuk membongkar bahwa belajar itu lebih luas dari yang kita definisikan selama ini gitu. Nah, kaitannya dengan MBTI karena aku yakin tuh MBTI itu mampu menjelaskan gaya belajar orang yang berbeda-beda dengan kalau nggak salah ada 16 ya, Dak ya? 16 tipe personality. Nah, ini yang kita akan bahas di episode ini. Jadi dengan hari ini nggak ngomongin 16-16-nya sih, karena kayak lama banyak banget gitu. Jadi kita hanya 2, karena aku ENFP dan Arda INFP gitu. Gimana sih gaya belajar ENFP dan INFP secara nature maupun di umur yang sekarang kayak gitu. Jadi di episode kali ini kita ingin membahas soal itu. Itu menarik banget sih, Din. Kayak aku juga setuju, secara garis besar aku juga setuju sama pendapat bahwa pendidikan itu tuh memang kita sebagai manusia kita tidak pernah berhenti belajar gitu. Jadi menurutku agak aneh kalau pendidikan hanya didefinisikan sebagai 12 tahun wajib belajar, atau hanya seperti pendidikan formal yang ada guru, ada siswa dan segala macam. Itu menurutku agak restriktif, agak terlalu mengekang gitu definisi itu. Jadi aku suka sama cara kamu berpikir bahwa misalnya pendidikan itu tuh
bisa dilakukan seumur hidup kok. Dan namanya juga manusia juga beda-beda, baik itu beda tipe atau beda kesukaan, beda apa, dan jadinya ya natural saja kalau misalnya semua orang tuh punya gaya apa belajar yang berbeda-beda gitu. Dan kayak menurutku lucu aja gitu kalau misalnya dilihat dari sisi MBTI itu seperti apa. Kayak 16 tipe nih apa ya, walaupun mungkin agak terlalu, ada beberapa orang yang nggak begitu suka aku nggak suka MBTI karena terlalu terkotak-kotak gitu, hanya 16, padahal orang beda-beda gitu kan. Nah nanti ini bisa diceritain lagi kayak sesama ENFP aja nggak sama kok cara belajarnya. Ya kan, nggak semua ENFP cara belajarnya sama. Dan menurutku tuh poin yang menarik aja gitu untuk dibahas. Nah, kita mulai dari persamaan dan perbedaan gitu ya, antara ENFP dan INFP. Gimana tuh, Dak? Nah, kayak berarti aku jelasin ENFP itu apa dulu, INFP itu apa dulu, betul. Gitu ya. Nah, kebetulan ENFP sama INFP tuh kan bedanya cuma satu huruf doang tuh, cuma di depan, extrovert sama introvert. Kita sama-sama NFP-nya sama gitu. Nah ini berarti karena kita punya huruf yang NFP yang sama, itu berarti kita pakai fungsi kognitif yang sama. Nah, fungsi kognitif. Apa itu? Apa itu fungsi kognitif? Nah, ini agak sedikit ribet ya, teman-teman. Mohon maaf, tapi kalau bisa dilihat di sini aku ada tabel. Aku majuin. Ini dia, semuanya terlihat. Nanti mungkin dimasukin di videonya juga aja gitu ya. Nah, jadi pokoknya fungsi kognitif ini adalah, secara sederhananya ini adalah intisari dari teori Carl yang tadi yang sudah aku sebutkan, di mana dia itu melihat bahwa manusia itu punya 4 jenis fungsi psikologis gitu. Ada fungsi N atau intuitif, fungsi S, fungsi sensing, lalu T thinking, dan F feeling gitu. Nah, kalau bisa dilihat di sini, yang warna hijau ini, fungsi N sama S itu adalah fungsi pengumpul informasi. Jadi bagaimana kita mendapat informasi dari dunia ini. Lalu yang kuning di sini ini adalah T dan F, thinking dan feeling. Mereka berdua adalah fungsi pembuat keputusan gitu. Nah, kalau dilihat di sini juga masing-masing fungsi T, fungsi N, S, lalu T, F ini mereka dibagi jadi 2 gitu. Masing-masing caranya bisa introvert dan bisa extrovert juga. Gitu. Jadi secara total, Carl Jung menyimpulkan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada 8 jenis fungsi kognitif yang berbeda-beda. Gitu sih. Nah, karena kita semua punya ke-8 ya dalam diri kita, sebenarnya semua orang itu punya fungsi T dan F secara bersamaan gitu. Jadi walaupun fungsi tipe kita ENFP atau INFP gitu, kita juga punya fungsi thinking juga. Fungsi thinking di dalam kita tuh juga ada. Jangan dikira kita tidak berpikir ya. Sama juga kayak extrovert introvert juga, walaupun Dinda extrovert tapi Dinda punya fungsi introvert juga di dalam dirinya gitu. Nah tapi memang setiap manusia dan setiap tipe ya, mungkin di MBTI itu punya fungsi kesukaannya masing-masing gitu. Nah, jadi secara sederhananya ke-16 tipe MBTI ini itu tuh merupakan kombinasi dari berbagai susunan fungsi yang berbeda gitu. Gitu sih secara jelasnya, dan masing-masing fungsi ini perannya beda-beda ya, tapi karena kita sama-sama ENFP, jadi kita hanya akan membahas soal ENFP dan INFP aja ya di podcast sekarang gitu. Nah, kebetulan karena fungsi yang kita pakai sama, kita sama-sama pakai fungsi yang, jadi fungsi N kita sama-sama pakai fungsi intuitif yang extrovert, lalu kita juga pakai fungsi sensing yang introvert, fungsi thinking yang extrovert, dan fungsi feeling yang introvert gitu. Kalau bisa dilihat di sini, yang tabel biru sama tabel pink ini sama-sama sama fungsinya. Iya kan? Cuma beda urutan aja. Kayak karena kamu extrovert, jadi urutan fungsi pertamamu extrovert. Itu fungsiku yang pertama, karena aku introvert, fungsi yang introvert yang pertama gitu. Jadi sorry Dak, cara taunya itu emang udah ada dari ininya ya? Apa ya? Kayak dari source-nya tuh udah
Kalau ENFP itu pasti pertamanya Extrovert, extrovert intuition, emang seperti itu ya? Ya, udah ada. Jadi kalau ada tes lah, ada tes di biasanya kalau ada tes tentang cognitive function gitu, fungsi Oke. kognitif, nanti mereka bisa langsung kasih tahu gitu, kayak Oke. oh fungsi pertamamu sepertinya ini, ya. Jadi kalau nggak ini gitu sih. Oh gitu, oke. Dan masing-masing ENFP dan INFP punya 4 fungsi Ya, function. fungsi Oke. utamanya gitu. Nah, jadi kesamaannya ENFP sama INFP ini apa? Karena kita fungsi yang dipunyain sama, kita sama-sama cara mengumpulkan informasinya itu dengan cara yang agak lebih abstrak gitu. Jadi kita sama-sama kita melihat ada ide, misalnya ada ide A, ide B, ide C. Ketiga ide ini terlihat tidak tidak punya koneksi sama sekali, nggak ada hubungannya sama sekali, tapi kita bisa melihat itu lalu bilang, oh ini tuh nyambung sama ini ternyata. Lalu dari penyambungan ide-ide itu kita membuat sebuah ide baru, sebuah hasil yang baru gitu. Nah, itu kalau dalam cara mengumpulkan informasi. Terus kita juga lebih selektif gitu. Kalau ada informasi yang kita suka gitu bakal diinget-inget terus di kepala. Kan gitu biasanya kita. Itu untuk mengumpulkan informasi, lalu untuk membuat keputusan, kita sama-sama lebih mendengarkan hati nurani. Lebih kalau membuat keputusan itu pertanyaannya Karena F tadi ya. Dan feelingnya introvert pula. Jadi kita menanyakannya apa yang membuat aku bahagia gitu. Kayak ketika aku membuat keputusan ini, apa yang aku rasakan gitu. Terus kalau itu terasa tidak baik atau terasa tidak nyaman di diri kita biasanya nggak melakukan itu gitu. Tapi dari situ kita juga belajar cara untuk membuat keputusan yang juga efektif gitu. Jadi kita mencari apa yang sesuai sama isi hati nurani kita, apa yang sesuai dengan moral kita, tapi juga yang paling efektif untuk kita, yang bisa kita aplikasikan di dunia luar gitu. Nah, jadi persamaannya, kombinasi ini tuh membuat kita sama-sama dilihat sebagai orang yang random, agak random, kayak terlalu banyak ide misalnya. Tapi juga banyak ide, jadi mungkin dilihatnya sama orang kreatif gitu ya, kayak oh ya idenya menarik tuh, lebih kayak gitu. Lalu juga lebih fleksibel dan bisa melihat satu isu dari banyak sudut pandang, dari sisi. Jadi kita bisa melihat dari sisi A, sisi B, sisi C. Suka ngawang ya gitu. Iya. Suka ngawang tapi bisa melihat perspektif yang lebih segar gitu. Jadi oke juga sebenarnya. Nah, tapi kekurangannya kekurangannya juga kita sama-sama tidak bisa menerapkan struktur. Karena random itu tadi lah ya. Terus kesulitan dalam membuat jadwal misalnya, terutama aku sih INFP itu susah banget bikin jadwal. Terus juga kita tidak begitu memperhatikan detail karena terlalu sibuk, kayak oh ada ide baru, lari ke situ. Oh ada ide baru, lari lagi ke situ. Iya sih. Jadi detail penting gitu malah kadang suka hanyut gitu, kayak hilang aja gitu. Dan juga sering menunda-nunda. Wah, sering procrastinating tuh. Ini penyakit banget ini buat kita berdua. But somehow no. Iya. Kalau udah tahu cara mengatasinya biasanya udah oke. Tapi biasanya di awal-awal ini kita procrastinate karena karena gini. Kalau aku ngerasanya ya, waktu untuk mengumpulkan ide dimaksimalkan gitu loh. Jadi kayak tapi kalau aku cara untuk mengatasinya agar nggak terlalu procrastinate, nyicil setidaknya walaupun itu nyicil ide. Nah, nyicil ide walaupun itu masih amburadul, tapi ya udah waktu untuk sebelum deadline itu ya mencari ide sebanyak-banyaknya. Itu baru penentuannya Hamin 1 hari gitu. Garapnya. Nah itu. Iya sih, aku juga berusaha seperti itu juga. Dan tadi nyambung sama yang kamu bilang soal kayak setiap orang tuh punya fungsi T sama fungsi F gitu. Itu tuh lebih ke karena manusia kan juga kalau kita terlalu random, terlalu banyak ide itu juga agak kurang bisa berfungsi dalam society, dalam masyarakat. Kayak terlalu banyak ide tetapi nggak bisa menerapkan idenya secara baik, itu kan juga agak gimana gitu ya. Jadi fungsi-fungsi kayak fungsi introvert, fungsi extrovert yang ada di diri kita, fungsi thinking, fungsi feeling yang ada di diri kita tuh fungsinya lebih ke
untuk membantu kita mencapai apa? Kalau bahasa kerennya tuh the best version of ourselves gitu. Kayak diri kita yang paling baik itu tuh seperti apa gitu. Boleh jadi orang yang random, jadi orang yang banyak ide, tapi juga harus tahu cara memperhatikan detail, cara menerapkan struktur dalam hidup itu juga penting gitu. Dan sih. aku lihat karena ada cognitive function yang tadi itu, jadi meskipun kita tadi misalnya random itu tadi, tapi kita tetap bisa terdorong untuk tetap memperhatikan detail karena ada apa ya, pelengkap itu tadi. Meskipun kita N tapi tetap ada kok S-nya, walaupun kita extrovert atau kamu introvert tetap ada kebalikannya gitu. Jadi apa ya, kayak yin and yang gitu ya sih. Jadi kayak ada yang check and balance kayak gitu untuk kita bisa survive gitu di dunia ini. Nah, tadi kita udah ngomongin kalau persamaannya ENFP dan INFP seperti apa, dan juga kita karena ada cognitive function itu tadi, jadi kita bisa apa ya, lengkap lah, ada komplementnya gitu. Nah, sesuai dengan maksud dari episode hari ini, terus cara belajarnya nih Dak, cara belajarnya ENFP dan INFP itu gimana? Dan perbedaannya seputar apa sih? Gitu. Iya. Jadi tadi karena kita bahas soal persamaannya ya, kayak ENFP itu sama INFP samanya apa, kekurangannya di mana, gitu-gitu. Tapi karena jelas walaupun kita pakai fungsi yang sama, jenis-jenis fungsi yang sama, tapi kan urutannya beda. Jadi karena urutannya beda ini, cara belajarnya pun juga beda jauh gitu sebenarnya. Mungkin mulai dari ENFP dulu ya, karena the hostnya ini ENFP, jadi urutan itu juga mempengaruhi ini ya, mempengaruhi apa ya, kadar gitu ya, gitu ya. Ya, karena kalau dilihat dari sini yang biru ini ENFP ini kan dia NE atau extroverted intuitionnya dia yang pertama, sementara di aku dia nomor 2. Jadi karena fungsi pertama aku introvert, dan jadi fungsi extrovertku akan ada di nomor yang lebih rendah gitu daripada ini. Nah, jadi jelas ENFP, jadi NE-nya ENFP akan lebih kuat daripada NE-nya si INFP gitu. Dan fungsi susunan ini juga akan mempengaruhi kayak fungsi terakhir ini apa. Jadi fungsi terakhir ini kan fungsi yang paling kurangnya paling sulit untuk dikembangkan gitu. Ini fungsi yang paling sulit untuk kita bisa gunain secara sadar gitu. Jadi biasanya fungsi ke bawah ini adalah fungsi yang kalau belum matang ya, kalau kita belum mature, kita belum dewasa gitu, biasanya keluarnya waktu kita stres gitu. Jadi ini yang akan kita bahas habis ini. Jadi misalnya ENFP nih, ENFP itu mungkin anak ENFP kalau dari kecil tuh cenderung dilihat sebagai anak yang kayak pengen tahu gitu, dia banyak tanya, terus sampai dimarahin orang tua saya. banyak nanya, banyak ide, kayak lebih terbuka juga, biasanya mungkin lebih banyak ngomong ya, mungkin nggak necessarily banyak ngomong, cuma itu tadi banyak tanya. Jadi karena banyak tanya, jadi memaksa orang di sekitarnya untuk berdiskusi gitu, untuk kayak jawabannya apa nih gitu. Sih. Kalau gitu belum ketemu jawaban yang pas, dong akan selalu bertanya sampai dapat. Ya kan? Dan gara-gara itu dia pengen tahu banyak hal, dan dia juga mungkin anak-anak ENFP cenderung lebih gampang bosen sama sesuatu, kayak ketika udah dapat jawabannya, terus lari ke ide lain atau lari ke tempat lain gitu. Dan bagi ENFP rasa keingintahuan ini tuh tidak akan hilang gitu sebenarnya, karena mau tidak mau itu adalah fungsi pertama mereka, jadi mereka akan selalu pengen tahu apa yang terjadi di dunia ini gitu. Tapi juga ada kalanya, ada titik di mana ENFP ini akan terlalu banyak atau terlalu sering exploring gitu, terlalu banyak, bukan ngawang juga ya, terlalu banyak cari tahu ide-ide baru gitu. Nah, ini ide baru, dan jadi kayak galau gitu, karena terlalu banyak informasi yang didapatkan, lalu ENFP-nya tuh jadi kayak kayak aku tuh pengennya apa sih sebenarnya gitu, kayak informasi sebanyak ini, ide sebanyak ini, tapi apa yang aku pengen gitu sebenarnya. Nah, di sini titik dimana ENFP harus kayak berhenti dulu, lalu menanyakan ke diri sendiri,
sebenarnya dari segala informasi ini tuh apa yang aku cari sih, apa yang aku inginkan gitu. Dari ide-ide ini mana yang sesuai dengan apa yang aku percaya, apa yang nilai-nilai moralku itu seperti apa. Lalu hati nuraniku tuh inginnya belajar hal yang seperti apa sih. Itu ada titik di mana ENFP akan menemukan waktu itu gitu. Nah, pertanyaan aku pengennya hal apa sih, itu tuh akan membantu ENFP untuk kayak merampingkan jenis-jenis ide. Jadi udah ada banyak ide nih. Eliminasi. Itu dieliminasi sampai ada di titik di mana aku tahu nih apa yang mau aku lakukan gitu. Akan ada titik di mana ENFP datang ke di titik itu gitu. Dan aku merasakannya sih sebenarnya, merasakannya itu sekarang. Jadi benar yang Arda bilang kalau dari dulu tuh kalau aku melihat lagi pas kecil kegiatanku memang banyak kalau di sekolah kayak gitu. Di kuliah juga aku ikut banyak kegiatan mahasiswa kayak gitu. Sampai di satu titik, kalau aku titik itu adalah akhir menuju mau lulus gitu. Ya mungkin semester karena mau semester 5, 6. Iya, semester 5 6 lah ya. Betul. Karena udah lulus gitu ya, ada kayak wah bentar lagi aku bukan mahasiswa gitu, bukan siswa lagi gitu. Terus apa statusku? Nah, di situ aku mulai terpantik untuk berpikir gitu. Apa sih sebenarnya? Dan betul yang aku lakukan adalah aku list sebenarnya kegiatanku tuh apa aja sih selama ini gitu. Dan setiap poinnya aku nilai benar ke aku sendiri, kayak aku nilai sebenarnya ini apa yang aku rasakan di kegiatan ini, dan di antara semuanya itu mana sih yang sebenarnya yang srek gitu. Jadi apa ya, kata kunci yang sering kita lakukan adalah srek gitu, yang srek untuk aku apa. Nah, jadi emang betul yang dibilang Arda. Ya, apalagi di usia 20-an kayak kita ya. Orang pada bilang ini kayak quarter life crisis atau gimana. Itu lebih ke karena ya apa yang kita lakukan selama 10-15 tahun awal pertama hidup kita tuh tiba-tiba kita masuk ke dunia dewasa, kita masuk ke dunia kerja mungkin. Lalu kita kayak kita harus bertanya. Kayak kita mempertanyakan banyak hal gitu tiba-tiba. Dan ini proses yang normal gitu. Dan bagi ENFP terutama ya kayak Dinda, pertama harus tahu dulu memang kayak di titik ini aku udah 20 tahun apa yang pengen aku lakukan gitu. Karena bagi Dinda yang selalu dari dulu selalu explore, selalu ada punya banyak hobi misalnya, punya banyak kegiatan, itu menemukan satu titik ini mungkin akan terasa lebih mencerahkan gitu loh, karena dari sekian banyak informasi, wah udah tahu nih aku pengennya apa gitu. Nah ketika udah tahu itu barulah dia akan kayak wow, belajar tentang hal itu tuh akan lebih terasa lebih plong, lebih lega, lebih karena udah jelas tahu aku ini nih maksudnya gitu. Betul. Dan kalau kita ngomongin misalnya metode belajar apa gimana ya, itu sebenarnya macam-macam sih, karena ada ENFP yang misalnya kayak kamu misalnya suka masuk ke klub baru misalnya atau kegiatan baru, ketemu banyak orang juga nggak apa-apa gitu. Kalau ENFP-nya seperti itu mungkin ikut-ikut klub baru nggak apa-apa, atau traveling ketemu banyak orang gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya agak pendiam misalnya ENFP-nya cenderung lebih tertutup, ya bisa jadi kayak ikut kursus online misalnya. Kan banyak ya sekarang, apalagi di area seperti ini yang kita juga udah punya pengalaman harus online terus gitu. Jadi banyak kegiatan yang misalnya workshop gitu yang memang dikhususkan untuk online learning gitu. Itu juga oke-oke aja gitu. Dan menurutku ENFP itu merupakan salah satu personality atau tipe kepribadian yang dari sananya tuh memang cenderung tertarik gitu sama kayak ada belajar baru nih, belajar hal baru. Itu dari sananya memang lebih terbuka, lebih antusias dalam menyambut ada kelas baru atau ada project baru. Itu tuh menurutku mereka emang dari sananya cenderung lebih tertarik ke situ. Jadi seharusnya dalam proses mencari passion atau tujuan yang pengen mereka dapatkan itu harusnya lebih santai sih, karena banyak kayak areanya banyak dan kamu emang cenderung suka terbuka gitu. Betul. Iya sih. Emang kalau dilihat lagi meskipun aku ada titik yang
oke, aku tahu harus mau ngapain, tetap aja aku explore sih, dah. Iya kan? Iya Tapi kan? explore hal baru tuh dengan tujuan yang akhirnya aku bisa mengkoneksikan gitu dengan tujuan utamaku. Misal kayak aku akhir-akhir ini belajar Latin dance kayak gitu. Itu aku suka, tapi aku belajar itu karena untuk refreshment yang iya. aku sukai kayak gitu. Nah, kalau yang INFP gimana? Bentar dulu. Oh, ntar dulu. Kan kalau ENFP itu kita ngomongnya masih yang kayak apa namanya? Harusnya gimana gitu. Tapi ada yang harus diperhatiin juga nih ENFP. Kayak jadi sisi yang mungkin harus diperhatikan lebih itu adalah karena ENFP itu cenderung emang suka exploring ya sana sini. Ada ide baru diambil, ada tempat baru didatengin atau ada orang baru diinin gitu. Hal yang harus diperhatikan adalah untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Itu sih kayak belajar dari kesalahan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dan mungkin karena ENFP cenderung kayak itu tadi semangat, terlalu antusias mencoba sesuatu yang baru, mungkin mereka kayak nggak sadar gitu kalau ada tipe-tipe ide atau tipe-tipe kegiatan yang sebenarnya mereka udah pernah lakukan itu. Lingkungan ini mungkin udah familiar buat mereka, tapi misalnya di masa lalu it didn't end well gitu. Atau kayak dulu tuh kalau aku belajarnya seperti ini tuh kayak gini, tapi diulangin lagi aja karena yang dipelajari baru. Lalu dia jadi pengen kayak ini baru nih, seru juga, terus lalu nggak belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan di masa lalu. Itu sih. Tapi sebenarnya di hati nurani mereka kayak ENFP tuh tahu gitu kalau mereka harus belajar dari kesalahan masa lalu gitu. Cuma tetap diterabas. susah karena ide baru kan selalu lebih menarik daripada belajar dari dulu udah kayak gini. Kayak mungkin sekarang harusnya lebih hati-hati ya. Itu tuh susah gitu. Mungkin ini sih, nggak tau kalau aku ya. Kalau aku mikirnya aku akan belum percaya sampai aku udah mencoba kayak gitu. Jadi meskipun orang mau bilang itu bahaya gitu, opo bahaya, sini tak coba dulu. Ya gitu deh. Padahal mungkin orang yang sama udah pernah ngasih tahu Dinda hal yang sama gitu. Yes. Hati-hati bahaya. Lakuin aja bro, jalan langsung. Aduh, ya begitulah ya creature ENFP. Nah, kalau INFP nih agak sedikit beda dari ENFP. Jadi kita walaupun fungsi kognitif yang dipakai sama, tapi susunannya beda. Okay. Nah, jadi agak beda dikit gitu sama INFP. Baik waktu masih kecil dan masalah sekarang yang aku hadapi juga beda. Ya? Jadi kalau misalnya waktu kecil INFP beda sama ENFP, mungkin cenderung dilihat sebagai anak yang lebih kayak tertutup, lebih kalem, lebih suka mungkin menyendiri, baca buku sendiri gitu. Tapi juga sama-sama punya ide yang banyak juga. Mereka juga sebenarnya banyak pengen tahu, dan rasa ingin tahu itu mereka kemukakan beda sama ENFP yang mungkin dengan tanya ya, yang kayak gimana kok bisa begini. INFP cenderung lebih suka misalnya baca. Jadi baca hal yang kan baca buku kan beda-beda kan bukunya. Jadi baca lalu misalnya gambar atau pokoknya tempat-tempat yang bisa membuat INFP merasa aku bisa mengekspresikan diriku di sini. Tapi secara kayak sendiri aja, nggak banyak orang di sekitarnya gitu. Kalau dalam bahasa Jawanya mungkin lebih manutan gitu. Kayak anak orang INFP tuh biasanya gitu waktu kecil. Dan beda sama ENFP yang dari kecil cenderung lebih kayak explore sana sini, nanyain pertanyaan yang macam-macam, dan baru pengen tahu kayak apa sih yang mereka pengen lakukan itu ketika di umur remaja 20 tahunan kayak gitu, kayak kamu sekarang. Justru kalau INFP cenderung udah tahu dari kecil tuh pengennya ngapain gitu. Misalnya bukan pengennya ngapain juga ya, tapi lebih ke kayak aku tuh tahu kalau misalnya aku nggak suka mencontek misalnya. Aku tahu kalau aku nggak suka mencontek karena mencontek itu apa misalnya gitu. Atau aku suka sama orang yang jujur misalnya. Dari kecil tuh INFP udah tahu, udah punya moral value, nilai-nilai moral yang jelas gitu. Kayak aku tuh suka pengennya seperti ini gitu. Dan aku nyamannya seperti apa tuh dia dari kecil udah tahu. Nah,
Cuma dan justru bagi INFP itu ketika udah dewasa, ketika udah remaja 20 tahunan gitu, justru pertanyaan yang ditujukan bukannya aku pengen apa ya, beda sama INFP yang menanyakan pertanyaan seperti itu. Justru bagi INFP yang pertanyaan yang ditujukan adalah bagaimana cara agar aku bisa memperluas sudut pandangku sebagai manusia. Karena dari kecil udah tahu pengennya apa, sudah tahu apa yang dia suka dan tidak suka. Tapi bagi INFP, ketika kalau dia mau tumbuh dan berkembang menjadi orang yang lebih well rounded gitu, lebih all round gitu, pertanyaannya yang harus ditujukan adalah bagaimana cara aku bisa melihat agar aku bisa memperluas sudut pandangku gitu. Dan ini bisa dilakukan dengan banyak cara gitu. Karena aku juga masih di umur 20 tahunan gitu ya. Ini adalah saran yang aku berikan ke diriku sendiri. Iya gitu, kayak jangan takut untuk memperluas untuk mencoba sesuatu yang baru gitu. Karena dari dulu aku juga secara pribadi orangnya juga lebih tertutup, lebih agak pendiam, susah komunikasi sama orang kayak tadi. Jadi ketika aku udah dewasa, udah punya kesempatan untuk bisa explore lebih jauh gitu, harus diambil aja gitu, ketemu orang baru, jangan takut ketemu orang baru, terus traveling mungkin, atau belajar hal-hal yang baru gitu, lingkungan baru, belajar bahasa baru mungkin gitu-gitu. Dan justru bagi INFP itu kita perlu hal ini supaya kita bisa tidak terlalu fokus sama apa yang kita percaya sendiri, dan kita bisa melihat sudut pandang orang lain tuh lebih baik gitu. Oh ada ya ternyata cara berpikir A, ada ya ternyata cara berpikir B kayak gitu. Dan tapi caranya sendiri mungkin lebih lebih banyak variasinya ya, karena INFP cenderung lebih rendah level energinya dibandingin sama INFP mungkin. Jadi kalau INFP yang nggak begitu banyak energi sosialnya, mungkin ya itu tadi bisa lewat online atau belajar sendiri kayak DIY gitu-gitu kan banyak gitu. Tapi kalau misalnya INFP-nya nggak keberatan untuk ketemu orang lain, ketemu orang baru, ya traveling mungkin jadi salah satu cara yang seru, atau ikut kelas baru, ketemu orang baru, gitu-gitu sih gitu. Dan beda kalau misalnya ENFP tadi akan ada titik di mana mereka harus berhenti untuk menanyakan diri sendiri, aku tuh pengennya apa sih sebenarnya. INFP justru akan ada titik di mana mereka akan haus dengan pengalaman baru. Kayak wah, aku pengen explore A, aku pengen explore B, C, kayaknya seru semua deh, ini gimana ini. Nah, itu justru akan aku ada di titik itu sekarang. Aku kayak aduh, ambil aja deh A, B, C, D, E gimana gitu. Nah, beda sama ENFP yang kayak kekurangannya ya, mungkin ada kutip kekurangannya adalah susah memperhatikan detail. Kalau INFP adalah susah mengikuti jadwal. Itu benar-benar masalah gitu ya. Itu benar-benar jadi masalah. Itu masalah yang memperpanjang skripsiku. Kenapa? Skripsinya agak telat selesainya karena aku ada di ada dalam ilusi bahwa waktu itu panjang gitu. Padahal kan skripsi kan nggak ada deadline ya. Iya kan, beda sama misalnya tugas kelompok atau gimana yang udah ada deadline, misalnya tanggal 3 Desember selesai. Skripsi kapan selesainya? Orang bisa diperpanjang gitu. Nah, ini mindset yang agak gimana gitu sih. Itu bagi aku susah soalnya mempertahankan struktur yang oke itu gimana gitu. Padahal dalam diri sendiri aku juga tahu gitu loh. Kalau aku tuh butuh struktur untuk dalam hidupku gitu loh. Aku merasa kalau ketika aku ada some kind of structure, ketika aku punya struktur kecil aja lah, internal aja deh yang bisa aku lakukan sendiri secara konstan, itu tuh hidupku kan jauh lebih enak gitu. Tapi susah sekali. Kayak bikin planner, kan orang banyak ya bikin planner, nulis kegiatan sehari-hari atau seminggu gitu. Aku udah berapa kali ganti-ganti planner tuh nggak pernah full. Selalu isi 1 bulan pertama doang, habis itu udah nggak lakuin lagi. Nah itu kekurangan yang parah banget. Mungkin ini karena asik dengan dunia sendiri gitu mungkin kali ya. Jadi kayak yaudah itu terus sampai lupa waktu. Dan ya sama kayak kamu, aku juga cara belajarnya ngumpulin ide dulu baru dieksekusi. Jadi itu juga jadi faktor juga ya kenapa mungkin
dalam hal apa perwujudannya mungkin nggak selalu kayak sulit ngerjain tugas atau gimana gitu sih INFP. Cuma ya ketika misalnya mereka ketemu sama orang yang terlalu, misalnya traveling bareng orang yang terlalu kayak jam segini kita harus jalan ke sini, jam segini kita harus jalan ke sini, itu tuh nggak asik. waduh, Off. gimana tuh, kita harus traveling harus santai dong, Iya, masa per jadwal gitu. Itu sih, itu lebih ke Oke. kayak macam-macam INFP yang berbeda-beda seperti itu. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin banyak banget soal ENFP dan INFP, perbedaannya dan cara belajarnya. Cuma kan para pendengar bicara pendidikan kan juga pingin tahu nih gitu. Yang selain INFP dan INFP ada 14 lainnya. Gimana untuk cara mereka itu tahu Oke. cara belajarnya? Oke, jadi saranku pertama, kalau misalnya kalian udah 100% tahu gitu, tipe kalian udah pasti ini gitu. Nah, saranku adalah yang pertama, cari tahu fungsi kognitif teman-teman itu apa gitu. Jadi kan soalnya tadi aku udah cerita juga kalau ENFP sama INFP aja fungsi kognitifnya sama yang digunakan, susunannya doang beda. Tapi cara belajarnya justru beda banget gitu. Coba bayangin kalau aku INFP belajarnya caranya ala Dinda, ENFP mungkin aku malah nggak akan belajar apapun gitu, karena aku harus diem berhenti gitu. Karena Dinda kalau belajarnya pakai cara belajarku, kamu nggak akan berhenti explore, akan terus explore kemana-mana gitu. Bener. Nah, jadi penting untuk tahu bukan cuma fungsi kognitif apa yang digunakan, tapi juga susunannya. Karena INFP akan beda dengan ISFP, akan beda dengan ESFJ misalnya, itu akan beda gitu. Itu kalau udah 100% yakin udah tahu gitu tipenya. Tapi kalau misalnya belum yakin, kan kita juga mayoritas tahu MBTI itu kan dari website 16 personality itu. Nah, saranku jangan ambil tes dari situ, tapi cari tes yang bisa langsung memberitahu cognitive function yang digunakan tuh apa gitu. Jadi fungsi kognitifnya urutannya apa aja, terus yang paling dominan di diri teman-teman itu apa gitu. Ada beberapa tesnya, nanti mungkin bisa dikasih di description YouTube atau gimana gitu. Ada beberapa linknya, nanti jangan takut untuk mencoba searching sesuatu yang baru, cari sesuatu yang baru, dan ketika mengambil tes itu harus jujur pokoknya. Nggak boleh misalnya berpikiran, oh aku tahu kok aku INFP, terus nanti jawabannya di gimana caranya biar bisa dapat INFP gitu. Jangan kayak gitu. Jawab jujur aja, sedapatnya apa, karena itu adalah hal yang paling kayak jawaban jujur kan berarti nggak bohong kan. Ya udah, itu adalah diri teman-teman. Gitu sih. Jadi yang kalau aku dulu pakai yang MBTI muncul pertama itu. Ternyata ada yang lainnya deh. Ada yang lain yang lebih akurat gitu kalau udah soal fungsi kognitif gitu. Oke. Nah, jadi menarik banget sih. Jadi aku seneng kita bisa ngobrolin hal yang mungkin orang-orang nggak kepikiran ya sebelumnya, kalau ini tuh ada koneksinya. Tapi setelah episode ini dibuat, semakin banyak orang yang tahu bahwa ini ada kaitannya, bahwa belajar dan MBTI MBTI bisa mempengaruhi cara belajar kita. Dan bagi aku yang penting adalah bagaimana kita bisa memperluas persepsi kita, mindset kita tentang belajar itu tadi gitu. Karena bener sih kalau aku, kenapa kok ini penting banget dibahas, belajar kaitannya dengan long life, belajar sebagai long life. Dan ketika kita bisa menghayati benar-benar long life learning, serendah apapun kondisi kita dan motivasi kita, aku ngerasa dengan belajar itu bisa meningkatkan kembali gitu untuk motivasi kita dalam hidup gitu. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena aku meyakini bahwa belajar itu adalah nature dari bawaan alamiah gitu. Sehingga kalau persepsi kita memandang belajar itu sempit, bahaya. Cuma sekolah aja gitu ya. Bahaya dalam arti itu mempengaruhi kebahagiaan diri selama dia hidup gitu. Aku mikirnya gitu sih, Da. Jadi nah satu lagi, Da. Aku ngelihat
yang 4 sorry ya agak satu. Ini contoh NE yang paling jelas tuh ini nih. Idenya banyak terus kayak Jadi kayak masuk aku lagi. kalau mau ngomong tuh kayak ada yang ngantri gitu loh. Dok. Satu udah, terus ada satu lagi. Meskipun kadang-kadang mungkin di awal nggak nyambung tapi ada kok sambungan. Nanti ada ide yang kayak nyelip antrian gitu. Iya betul. Bener banget. Saya lupa. Nah ini, aku ngelihat karena kamu tadi jelasin ya, aku ngelihat 4 fungsi kita itu adalah potensi, potensi bawaan yang dianugerahkan gitu loh, kayak gitu. Nah tapi aku mau nanya, itu berarti setiap 4 itu juga dipengaruhi sama umur juga ya, atau gimana? Lebih bukan itu dipengaruhi sama umur ya, cuma lebih ke kayak kan sebagai manusia kan kita berharap bisa hidup panjang ya, kayak hidup lama gitu. Dan tadi kita ngomongin soal bagaimana cara kita sebagai ENFP dan INFP untuk bisa belajar sesuai dengan karakter kita masing-masing di umur 20 tahunan gitu kan, kita masih 20 tahunan ya umurnya. Okay. Nah nanti cara kita belajar atau melihat sesuatu dalam hidup itu mungkin akan berubah lagi nanti kita di umur 30 tahun, di umur 40 tahun gitu. Dan dalam fungsinya si Carl yang tadi ya, susunan fungsi kognitif itu, dia bisa menjadi kayak panduan gitu bagi kita. Misalnya kalau kita di umur 20-an itu mungkin kita fokusnya lebih ke fungsi kedua aja, misalnya fungsi sekunder misalnya. Nanti ketika kita di umur 30 tahunan kita udah belajar banyak hal, semakin belajar kita bisa mulai lebih berusaha menggunakan fungsi tersier, fungsi ketiga kita secara lebih sadar gitu. Nanti secara manusia kan juga berkembang terus ya, kita belajar dari banyak hal segala macam. Jadi bagaimana kita memandang dunia kan berbeda ketika kita di umur 40 tahun misalnya, kayak gitu. Dan ini lebih ke arah ini aja sih, lebih ke kayak kalau misalnya kita mau coba, misalnya kita sekarang lagi di titik kedua nih, fungsi sekunder. Misalnya kita mau menggunakan atau mencoba belajar menggunakan fungsi keempat, fungsi inferior nih, fungsi terakhir. Itu bisa-bisa aja. Cuma ketika kita mencoba melakukan itu dan ternyata gagal atau kita melakukannya malah secara immature gitu atau secara nggak sehat gitu, ya jangan kaget karena itu belum waktunya. Belum waktunya si fungsi ini untuk kayak dewasa gitu. Potensi itu akan unlock ketika sesuai dengan perkembangan umurnya itu ya. Iya, ke unlock. Dan kita juga maksudnya secara perkembangan pun juga aku yakin ketika kita di umur 40 tahun akan lebih pintar menggunakan fungsi keempat itu gitu. Dibandingkan kita di umur 20 tahun. Karena kita belum punya ya life lessons-nya juga belum banyak. Kita belum mengalami apa yang mungkin kita akan alami di umur 40 tahunan nanti. Lebih ke situ sih, kita bisa lebih jelas kayak world view-nya kan lebih panjang gitu kan, lebih besar, lebih luas gitu. Itu sih yang lebih ke arah kayak MBTI ini ada dan guideline-nya tuh seperti ini gitu. Kalau kita udah 30 tahun, 40 tahun, mungkin kita bisa fokus ke fungsi ketiga, fungsi keempat gitu. Alih-alih karena kita udah pinter nih, misalnya udah mastering fungsi kedua, fungsi pertama. Baru kita belajar fungsi ketiga, fungsi keempat. Jadi ini menarik karena kaitannya dengan long life learning. Dalam kita melakukan belajar sepanjang hayat itu kita ada panduannya kalau kita tahu MBTI. Jadi aku seneng ini kita membicarakan hal ini karena itu tadi banyak poin insight menarik insight menarik yang bisa dipetik kayak gitu. Nah, ini bagus juga buat para pendidik. Karena untuk bisa mengconsider bahwa anak itu dalam belajar ada tahapannya sesuai dengan perkembangan umurnya gitu. Menurutmu gimana? Aku setuju sih, terutama ketika kita melihat misalnya sistem pendidikan Indonesia ya, yang masih sangat terstruktur, yang ya maksudnya pendidikan emang harus terstruktur, tapi kayak struktur yang kebetulan diterapkan oleh sistem di Indonesia ini, menurut aku ya, karena aku juga sudah lulus SMA dan segala macam, aku lihat ini hanya menguntungkan sebagian siswa saja gitu, yang kebetulan bisa beradaptasi dengan struktur tersebut gitu. Menurut aku penting bagi pendidik in general, siapapun, nggak harus guru, tapi juga pendidik secara lebih luas,
untuk tahu bahwa tahu dan sadar bahwa anak itu cara belajarnya beda-beda gitu. Karena nggak semua anak misalnya suka belajar dalam kelompok, tapi juga nggak semua anak suka belajar sendiri gitu. Ada anak yang emang pintarnya istilahnya menghafal, itu lebih pintar. Tapi ada juga yang lebih bisa belajar secara kinestetik, misalnya dengan bergerak atau dengan megang benda sesuatu atau gimana. Itu ada yang seperti itu. Jadi menurut aku penting bagi pendidik untuk tahu bahwa tidak semua siswa itu sama gitu. Dan cara belajarnya akan berbeda, dan juga cara mereka menghadapi konflik dalam belajar pun juga berbeda gitu. Jadi menurutku tuh penting, apalagi nggak banyak pendidik yang tahu ketika kita misalnya kesulitan itu cara mengatasi itu tuh bagaimana gitu. Karena mungkin kita sebagai manusia mungkin nature-nya, dan pendidik kan asumsinya lebih dewasa, misalnya lebih tua daripada kita secara umur. Itu juga mungkin secara alamiah lebih pengen kayak memberikan jawaban alih-alih mendengarkan gitu. Bagaimana kalau kita mendengarkan siswa dulu, baru kita berjalan dari situ gitu. Menurut aku sih begitu ya, tapi ya itu lebih gampang dikatakan daripada dilakukan. Menerapkannya pasti susah banget itu. Memang begitu, tapi aku yakin dengan upaya-upaya ya seperti ini, dengan kita udah mempop up hal yang sebelumnya tidak ada hubungannya, ternyata ada hubungannya dan memberikan benefit juga, benefit dalam arti manfaat gitu kepada guru, itu bisa menjadi salah satu upaya sih, Da. Jadi kamu telah berkontribusi, Da. Aduh, ya ampun, semoga. Oke. Nah, ini sepertinya kita udah di penghujung episode ya. Karena udah banyak banget kita dari persamaan, perbedaan dari NFP, INFP. Cognitive function itu penting banget yang aku poin baru di episode ini, dan juga kaitannya dengan long life learning. Dan aku harap dari episode ini para pendengar bisa memikirkan ulang bahwa belajar itu semenyenangkan itu. Jadi nggak bosenin kok ngomongin soal belajar dan pendidikan itu. Dan aku mau terima kasih banyak sama Arda udah mau berbagi tentang MBTI. Terima kasih sudah mengundang dan bisa membuat MBTI itu sebuah topik yang nggak ngawang ternyata, ada ya hubungannya sama dunia nyata. Iya betul. Dan aku mendapatkan, meskipun aku tahu itu dari dulu, tapi kayak aku mendapatkan poin menarik lagi dari bikin episode ini. Oke, kita telah belajar sesuatu. Oke. Begitu saja, terima kasih sama Arda, dan semoga dari episode ini mendapat manfaat, dan nantikan episode bicara pendidikan yang selanjutnya, dan sampai jumpa. Dadah.